Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 553. Karena mereka telah memesan tempat duduk sebelumnya, begitu Zhao Nanfeng dan yang lainnya masuk, ada seorang pelayan cantik yang membawa mereka ke kursi VIP. Dan ini juga merupakan wujud status di bar yang membuat iri semua pria dan wanita. Tuan, apa yang Anda pikirkan? Pelayan itu tersenyum. Jangan terburu-buru. Telepon bosmu dan minta dia ikut minum bersamaku. Zhao Nanfeng menyilangkan kakinya, terlihat cukup arogan. Tang Wan adalah wanita yang paling didambakan di antara orang-orang kaya di Yanjing. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan sangat berharga. Mencari bos kita. Pelayan itu sedikit linglung dan ingin menemukan bosnya ketika dia datang. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Bos kami sedang sibuk dengan hal lain dan mungkin tidak bisa datang sekarang. Untuk hal seperti ini, Logan sudah memperingatkannya sebelumnya. Siapapun yang datang menemuinya, mereka semua akan menghilang, jadi Pramusaji sangat percaya diri saat menolak. Saudara Zhao, sepertinya bos mereka tidak mau memberikan wajahmu. Anggota klub lainnya berkata sambil bercanda. Apa yang kamu tahu? Wanita harus selalu lebih pendiam. Zhao Nanfeng berkata sambil tersenyum. Apakah saudara Zhao punya ide lain? Tentu. Setelah melihat pelayan itu, Zhao Nanfeng berkata, bawakan aku semua anggur yang kamu punya di sini, aku akan menutupi semuanya. Pelayan itu terlihat sangat bingung hingga rahangnya hampir terjatuh. Karena baru dibuka, persediaan barnya banyak. Semua minumannya berjumlah lebih dari 20 juta. Kenapa? Kalau dilihat dari ekspresimu, kamu takut aku tidak mampu membelinya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Zhao Nanfeng mengambil kartu emas dari tangannya dan berkata, ada 30 juta di kartu ini, itu sudah cukup. Pelayan itu tampak ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia membeli semua minuman di sini, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk profitabilitas bar. Tetapi jika dia mengambil semuanya, maka orang lain tidak akan dapat terus membeli anggur, dan mereka semua akan kehabisan anggur, dan mereka tidak akan dapat memperoleh manfaat dari bisnis yang sukses. Pak, tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan bos kita. Teruskan. Melihat punggung pelayan yang kebingungan, semua orang di klub Supercar tertawa terbahak-bahak. Saudara Zhao, langkahmu terlalu bagus. Buang saja uangnya. Tidak ada yang lebih praktis dari ini. Saya, Zhao Nanfeng, tidak pernah suka ceroboh dalam melakukan sesuatu, saya harus melakukannya dalam satu langkah. Melihat kartu emas di atas meja, semua orang di bar diam-diam berbicara. Sangat tidak manusiawi jika hanya memberinya uang tunai 30 juta. Sepertinya pemilik bar akan tumbang malam ini. Senang rasanya punya uang. Di longe di lantai 2 bar, Tang Wan membuat beberapa minuman lagi untuk Su Chen, mencicipi berbagai rasa anggur secara perlahan. Kamu datang kepadaku di malam hari hanya untuk mentraktirku minum. Apakah itu tidak mungkin? Menunjukkan keramah tamahan tanpa imbalan berarti menjadi pesinah atau pencuri. Jangan katakan itu. Konspirasi atau trik apapun mungkin tidak akan berhasil di hadapanmu. Kalau kamu berkata begitu, aku tidak akan membelamu. Sebenarnya tidak apa-apa. Setelah makan malam di Yuxuan Hall hari itu, aku selalu ingin bertemu denganmu, hanya sebagai teman lama yang mengobrol, tapi sampai hari ini, aku tidak punya waktu. Patah. Tang Wan dengan santai melakukan hubungan seks dengan wanita itu dan mulai merokok sendiri. Dan aku mendengar banyak hal terjadi padamu, dan aku ingin mengingatkanmu. Ada apa? Kemarin, di Hotel Hilton, Anda melumpuhkan Dantian Qihai dari majikan kedua keluarga Gu, membuatnya menjadi cacat. Selain itu, Anda melumpuhkan kedua lengan Bu Shaoxing, dan hari ini, Anda memaksa Ma Jicai untuk bunuh diri. Dengan menyia-nyiakan satu tangan, kamu telah menjadi fokus Yanjing. Jadi apa? Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Keluarga Gu dan keluarga Ma sangat kuat sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Selama orang-orang di pusat memberi perintah, bahkan kamu pun akan mendapat masalah. Di negara Tiongkok, militer selalu menjadi kekuatan yang paling kuat. Mengenai tindakan para pembudidaya bela diri, pejabat Tiongkok boleh membuka mata atau menutup sebelah mata, namun jika berbuat terlalu banyak akan dikenakan sanksi. Sama seperti Su Chen sekarang. Dia menyinggung keluarga Gu peringkat kedua dan keluarga Ma peringkat ketiga dalam satu gerakan. Kekuatan kedua keluarga ini bukan hanya karena kekuatan mereka sendiri. Mereka berdua berada di pusat Yanjing dan memiliki hubungan pribadi yang kuat. Jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar Departemen Pusat akan mengambil tindakan terhadapnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli seberapa kuat hubungan mereka, mereka tidak layak disebutkan di mataku. Su Chen meminum anggur dan berkata dengan tenang. Tetapi kelakuanmu telah mengganggu keseimbangan dunia seni bela diri Tiongkok. Bahkan jika tentara tidak memberikan sanksi kepadamu, brigade pengawal juga akan datang. Kata-kata Tang Wan mengejutkan Su Chen. Tanpa diduga, dia juga mengetahui keberadaan brigade pengawal. Itu hanya brigade pengawal, jangan terlalu memikirkan mereka. Apakah kamu bahkan tidak takut dengan brigade pengawal? Untuk apa kamu takut pada mereka? Wajah Logan dipenuhi garis-garis hitam, dan dia merasa seperti gila.
Orang aneh macam apa orang ini sehingga dia bahkan tidak memperhatikan brigade pengawal. Tanda seru. Katanya anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, tapi mereka tidak sombong seperti Anda, bukan? Dang dang dang. Saat keduanya sedang berbicara, ada ketukan di pintu di luar ruangan, dan Logan berkata, "Datang." Pelayan datang dengan tergesa-gesa. "Bos, ini buruk, ada sekelompok besar pemuda yang ingin kamu turun dan minum bersama mereka." Mata indah Tang Wan dingin dan dia berkata, "Apakah semua yang kukatakan padamu tidak didengarkan?" "Bos, saya sudah memberitahu mereka, tetapi orang yang memimpin mengambil 30 juta sekaligus dan mengatakan bahwa dia akan menutup semua anggurnya. Jika ini masalahnya, maka kita tidak akan bisa berbisnis. Ambil semua minumannya." Tang Wan dan Su Chen saling berpandangan. Mengambil 30 juta dengan santai bukanlah jumlah yang kecil. Rata-rata generasi kedua yang kaya tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. "Tuan Su, seseorang ingin saya menemaninya minum. Bagaimana pendapat Anda tentang ini?" Tang Wan memegangi pipinya dan berkata dengan menawan. "Kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya." Setelah mengatakan itu, keduanya berdiri dan keluar dari ruang tunggu. Di kursi VIP di lantai pertama. "Bos Zhao, ini sepertinya menarik. Saya kira Logan sedang berdandan dan bersiap untuk turun dan minum bersama Anda. Sudah jelas jika saya menghabiskan 30 juta, dia tidak akan bisa menolak." Melihat para anggota klub Supercar ini, orang-orang di bar pun menantikan bagaimana jadinya jika pemilik cantik itu turun menemani mereka. "Siapa yang ingin Logan minum bersamamu?" Su Chen berdiri di lantai 2 dan berkata dengan tenang. Bab 554. "Siapa, dia berani menuding Zhao Nanfeng?" Orang-orang di bar berbicara dengan pelan. Berdiri di samping Su Chen, Tang Wan memandang Zhao Nanfeng dan yang lainnya dengan senyum bingung. Menurutnya, Su Chen harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan metodenya. Tidak jelas bagaimana dia akan menanganinya. Oleh karena itu, Logan pun memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. "Brengsek, kami orang SLA. Beraninya kamu bicara seperti ini. Kami mencari kematian." Sebelum dia selesai berbicara, dia ditahan dengan paksa. Karena mereka melihat orang yang berdiri di lantai 2 adalah Su Chen. Pria yang membuat Zhao Nantian merasa rendah diri dan membuat Zhao Hongyin menundukkan kepalanya dan menyerah. Tuan Su." Zhao Nanfeng gemetar saat melihat Su Chen berdiri di lantai 2. Dia dan orang-orang di Super Running Club tidak pernah membayangkan Su Chen akan muncul saat ini. Dan dia masih berdiri bersama Logan. Ups. Semua orang di klub Supercar berdiri, menekuk pinggang mereka 90 derajat, dan memberi hormat pada Su Chen. Tuan Su, kami tidak tahu Anda ada di sini. Saya harap Anda tidak berdebat dengan kami." Dalam sekejap, seluruh bar menjadi sunyi. Semua orang yang hadir sangat takjub. Mereka adalah anggota klub Supercar terkenal. Terlebih lagi, Zhao Nanfeng masih merupakan putra kedua dari keluarga Zhao, dan sekarang dia benar-benar tunduk pada orang itu. Siapa dia? Untuk mendapatkan perawatan seperti itu. Yang juga terpana adalah Tang Wan. Dia memikirkan banyak cara, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. "Aku ingat orang yang berdiri di lantai 2 adalah orang yang berkonflik dengan mereka di Sakura Bar. Bukankah kamu mengatakan bahwa pria itu dibawa pergi oleh polisi? Mengapa dia masih berdiri utuh di sini?" "Saya tidak tahu tentang itu." Secara logika, dia menyinggung Zhao Nanfeng, jadi tidak ada alasan baginya untuk keluar hidup-hidup. Tang Wan menatap Su Chen dengan sepasang mata yang indah. "Apa yang terjadi? Apakah kamu masih mengalami masalah dengan mereka?" "Beberapa hari yang lalu, mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah, dan saya memberi mereka pelajaran." Zhao Hongyin, kepala keluarga Zhao, bukanlah orang yang sederhana. "Bagaimana Anda menghadapinya?" "Aku tidak terlalu menyelesaikannya. Ketika dia melihatku, lelaki tua itu menjadi takut dan mengangguk dan membungkuk. Jadi, kamu tidak perlu kaget. Ini bukan masalah besar." Melihat ekspresi tenang Su Chenyun, Tang Wan merasa otaknya kekurangan oksigen. Apa latar belakang di baliknya? Untuk benar-benar membuat seseorang seperti Zhao Hongyin menundukkan kepala dan menyerah. "Apakah kamu tidak akan menjamin anggur di sini? Masih bisakah kamu menjaminnya sekarang?" Su Chen berkata dengan tenang. "Tidak, saya tidak akan menjaminnya, saya tidak akan menjaminnya lagi. Ini semua salah paham. 30 juta yuan ini harus dianggap sebagai hadiah pertemuan yang saya tinggalkan. Saya tidak akan mengganggu Tuan Su dan Nona Tang Wan di sini lagi." Melemparkan kartu banknya, Zhao Nanfeng dan anggota klub Supercar berlari keluar bar. Setiap kali mereka memikirkan apa yang terjadi di kantor polisi, mereka ketakutan. "Saya tidak ingin berurusan dengan Su Chen lagi dalam hidup ini." Saat Zhao Nanfeng dan yang lainnya hendak pergi, McLaren F1 kuning berhenti di depan pintu bar. Apa yang terjadi? Mengapa putra kedua dari keluarga Zhao melarikan diri seolah-olah dia melihat hantu? Kaisar Xuanyuan bertanya dengan bingung. "Itu tidak jelas. Saya mungkin menemukan sesuatu yang lebih menarik, jadi cepatlah dan bergegaslah," kata Xuanyuan Zeng yang sambil tersenyum. "Abaikan mereka, ayo masuk dan lihat dulu." Kaisar Xuanyuan berkata dengan ekspresi tidak senang. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merahasiakannya. Dia diam-diam membuka bar sebesar itu, dan aku bahkan tidak mengetahuinya.
Siapa bilang bukan itu masalahnya? Jika kita tidak menggunakan kekuatan keluarga untuk menyelidiki arah mobil ini, kita mungkin tidak akan mengetahuinya untuk sementara waktu. Setelah memarkir mobil, Kaisar Xuanyuan bersaudara langsung masuk. Kali ini, suasana di bar juga didorong hingga mencapai klimaks. Nyonya Bos, hari ini adalah hari grand opening. Apakah ada kegiatan khusus di bar kita? Seseorang berteriak dari bawah. Mencondongkan tubuh ke depan dan bersandar di pagar di lantai 2, Tang Wan memegangi pipinya. Sosoknya yang sempurna bergelombang seperti gunung, dan itu sama nostalgianya dengan lukisan pemandangan percikan tinta. Ada lelang malam ini, dan satu-satunya yang dilelang adalah kesempatan makan bersama saya. Tentu saja, semua uang hasil lelang akan disumbangkan ke Palang Merah sebagai dana amal. Akan mendukungnya atau tidak, itu terserah Anda. Nyonya Bos, apakah Anda yakin ingin melelang kesempatan makan malam bersama Anda? Tentu saja, selama kamu mampu membelinya. Berapa harga awalnya? Seseorang bertanya dengan keras. $1. Harga awal 1 yuan mengejutkan semua orang. Tapi dia segera sadar. Bagaimanapun, ini adalah lelang yang menarik, dan semua uang yang diperoleh dari lelang akan disumbangkan, jadi wajar saja jika difokuskan pada hiburan. Aku akan memberimu 1.000. Kamu pengecut, dengan kecantikan nyonya rumah, apakah nilainya 1.000 yuan? Saya akan membayar 20.000 yuan. Dalam waktu sekitar setengah jam, jumlah lelang sudah mencapai 100.000 yuan. Bagaimanapun, Logan hanyalah seorang wanita menawan, tidak seberharga makan siang buffet. 1 juta. Suara dingin terdengar, mencapai telinga semua orang dengan jelas. Mereka yang menawar dengan liar menahan kata-kata mereka. Meski mereka juga merupakan generasi kedua yang kaya raya dan memiliki banyak uang, mereka tetap merasa dimanfaatkan dengan mengeluarkan $1 juta untuk membeli kesempatan makan malam bersama. Orang-orang di bar menoleh dan melihat sekeliling. Saya menemukan 2 pemuda tampan sedang duduk di sudut tidak jauh. Dewasa, tampan, stabil, dan kaya. Kedua pria ini langsung dicap seperti ini. Itu juga menarik perhatian semua orang. Mereka benar-benar menemukan tempat ini. Kata Tang Waning dengan alisnya yang indah. Ada apa? Kamu gugup sekali. Su Chen berkata sambil minum. Ingat McLaren F1 itu? Ada 2 orang di dalam mobil, kata Logan serius. Aku mengejarmu ke sini. Sepertinya cinta sejati. Su Chen berkata sambil tersenyum. Tang Wan memutar matanya ke arah Su Chen dengan marah, dan berkata dengan kesal. Itu sudah ada di sini, dan kamu masih melontarkan komentar sinis. Apa maksudnya ini? Dengan kekuatanmu, generasi kedua yang kaya sepertimu seharusnya tidak menganggapnya serius. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tapi mereka bukan generasi kedua yang kaya raya, tapi keluarga Xuanyuan dari Yanjing. Xuanyuan. Benar, itu adalah keluarga No. 1 di Yanjing, Xuanyuan. Yang duduk di sebelah kiri adalah master nomor 1 di Yanjing, jenius tak tertandingi di dunia seni bela diri Tiongkok, putra Xuanyuan Mo, Kaisar Xuanyuan. Bab 555. Itu nama yang cukup terkenal. Su Chen bersandar di pagar dan berkata sambil tersenyum. Jangan meremehkannya. Dia adalah keluarga yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Kekuatan dan warisan keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu dan keluarga Ma. Tang Wan mengingatkan dengan serius. Di mataku, semuanya sama. Meski mereka tidak bisa dikalahkan dalam 1 gerakan, 2 gerakan sudah cukup. Anda. Ketika mata Su Chen tertuju pada Kaisar Xuanyuan juga melihatnya, matanya dingin dan mematikan. Saudaraku, seperti yang diharapkan, orang di atas adalah orang yang mengemudikan mobil Tang Wan. Saya tahu. Kaisar Xuanyuan menyesap anggur dan berkata, jika saya mendapat kesempatan, saya akan menimbang dia untuk melihat siapa dia, dan dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Nyonya Bos, Tuan Xuanyuan telah menawarkan 1 juta, jadi kesempatan untuk makan malam bersama ini harus menjadi miliknya. Setelah mengajukan penawaran, Kaisar Xuanyuan melirik Su Chen dengan provokatif, seolah-olah dia sedang menyatakan perang terhadapnya. Samar-samar, Logan merasa ada yang tidak beres. Kaisar Xuanyuan jelas menyatakan perang terhadap Su Chen. Orang ini benar-benar gila. Oke, Su Chen, abaikan saja dia. Tang Wan menghibur. 10 juta. Su Chen menyesap anggur dan berkata dengan ringan. Mendesis. Orang-orang di bar tersentak. Dia langsung meningkatkannya 10 kali lipat. Ini jelas karena dia ingin menghancurkan Kaisar Xuanyuan. Ini setara dengan mengambil daging dari mulut Tuan Xuanyuan. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Tuan muda Xuanyuan adalah pemuda terbaik kita di Yanjing. Dia jauh lebih baik daripada Zhao Nanfeng. Saya tidak tahu bagaimana orang itu akan menghadapinya. Dia telah sangat menderita. Keluarga Xuanyuan ada di Yanjing, dan mereka seperti Kaisar Bumi. Menjadi musuh Tuan Xuanyuan berarti mencari kematian. Itu mungkin. Wajah Kaisar Xuanyuan menjadi semakin suram, seperti awan gelap sebelum badai. 20 juta. Ada keheningan di bar, yang hampir melebihi harga makan siang buffet. Ini sama serunya dengan pertarungan antar dewa. Salah satunya adalah pemuda terbaik di Yanjing, dan yang lainnya adalah pria yang menekan klub supercar. Bentrokan di antara mereka sudah cukup untuk menjadi berita utama besok. Saudaraku, sepertinya kamu sangat mencintai Logan.
Ini hanya makan malam yang tidak penting, tapi kamu sebenarnya menghabiskan 20 juta. Aku mengagumimu. Di zaman kuno, Raja Yu dari Zhou menggunakan api suar untuk bermain dengan para pangeran. 20 juta milikku bukanlah apa-apa. Sepertinya aku harus naik taksi kembali nanti. Tang Wan di sampingnya ketakutan. Dia mengadakan acara kecil hanya untuk menambah hiburan. Bagaimana dia bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi? Su Chen, tidak apa-apa jika kamu bersungguh-sungguh. Meskipun aku tidak suka melihatnya, ini hanya makan, itu bukan masalah besar. Logan menyarankan. Dia mengetahui kekuatan keluarga Xuanyuan dengan sangat baik, jadi dia tidak ingin Su Chen menjadi musuhnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin memberitahunya bahwa dia tidak cukup memenuhi syarat untuk memprovokasiku. Lalu apa yang kamu inginkan? 200 juta. Engah. Xuanyuan Zeng yang hampir memuntahkan anggur yang baru saja diminumnya. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Apakah mereka mencetak uang? Meski banyak pemuda dari keluarga kaya yang hadir, namun harga setinggi 200 juta tetap membuat mereka tak percaya, bahkan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Para penonton yang hadir semuanya memandang Kaisar Xuanyuan dengan napas tertahan. Cara orang itu menawar hanyalah dengan menghancurkannya. Jika tidak, tidak ada cara untuk menghancurkan lawan 10 kali secara langsung. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xuanyuan Zeng yang juga sedikit gugup. 200 juta bukan lagi jumlah yang kecil. Tapi untuk mentraktir seorang wanita makan malam saja, harga 200 juta memang agak mahal. Tapi ada begitu banyak orang di bar. Jika mereka kehilangan muka, maka keluarga Xuanyuan juga akan kehilangan muka. Wajah Kaisar Xuanyuan menjadi semakin muram, dia terus mengocok cangkirnya, dan akhirnya berkata, 300 juta. Semua orang menarik napas. Tidak ada yang bisa memahami dunia orang kaya. Apakah layak menghabiskan 300 juta untuk membeli kesempatan makan malam bersama seorang wanita? Belum lagi Logan, bahkan wanita tercantik di industri hiburan pun bisa tidur dengannya selama dia mengeluarkan uang 30 juta. Tapi sekarang, makan malam dengan seorang wanita saja sudah tidak ada gunanya. Saudaraku, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar ingin menggunakan 300 juta untuk makan bersama Logan? Tentu saja, bukankah anak itu membuat masalah denganku? Kalau begitu aku akan tinggal bersamanya sampai akhir. Tapi dia hanya orang gila. Tidak perlu membandingkannya dengan dia. Jangan khawatir, dia tidak bisa melawan. Kaisar Xuanyuan menyesap anggur dan berkata, 2 tawaran sebelumnya 10 kali lipat dari tawaranku. Kecuali dia menawar 3 miliar kali ini, dia sudah menyerah. Mata Xuanyuan Zeng yang berbinar, saudaraku, kamu benar, 3 miliar itu bukanlah jumlah yang kecil, tidak mungkin dia bisa memikirkannya. 3 miliar. Suara Su Chen sangat pelan, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Bang! Gelas anggur Xuanyuan Zeng yang jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Tanpa diduga, 3 miliar benar-benar keluar. Wajah Kaisar Xuanyuan sangat jelek. Bahkan jika dia adalah calon pewaris keluarga Xuanyuan, mustahil baginya untuk mengerahkan dana 3 miliar untuk masalah seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa dia kalah. Seluruh tubuh Logan langsung membatu. Sekarang saya telah benar-benar menyinggung keluarga Xuanyuan. Su Chen, apakah kamu menutup telinga terhadap apa yang aku katakan? Keluarga Xuanyuan benar-benar sulit untuk diganggu. Jangan melebih-lebihkan mereka, dan jangan meremehkanku. Tang Wan tidak bisa berkata-kata. Dia ditaklukkan oleh Su Chen dalam sekejap dan tidak bisa membantah. Setelah meminum semua anggur di dalam botol, Xuanyuan Zeng yang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Saudaraku, duduk saja di sini dan aku akan membantumu menangani masalah ini. Kaisar Xuanyuan tidak berkata apa-apa dan menyetujui tindakan Xuanyuan Zeng yang. Jika dia berani melawan keluarga Xuanyuan, dia harus mati. Melihat Xuanyuan Zeng yang berdiri, semua orang di bar tanpa sadar mundur. Kemarahan keluarga Xuanyuan mulai membara. Nak, beritahu aku namamu. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Xuanyuan Zeng yang, apa yang akan kamu lakukan? Logan segera berdiri, mencoba menghentikan perselisihan. Di keluarga Xuanyuan, Xuanyuan Zeng yang adalah eksistensi yang sangat istimewa. Karena dia tidak belajar dari Xuanyuan Mo, tetapi dari sekte tersembunyi di dunia seni bela diri Tiongkok, Gunung Longhu. Jika Su Chen melukainya, tidak hanya keluarga Xuanyuan yang akan tersinggung, tetapi juga Gunung Longhu yang kuat dan misterius. Oleh karena itu, saya harus berdiri dan menghentikannya. Nona Tang Wan, saya sekarang sangat ragu apakah dia bisa menghabiskan 3 miliar, jadi saya ingin dia membuktikannya. Dan mengapa Anda menghentikan saya? Dia adalah temanku, dan aku tahu betul asetnya, jadi kamu tidak perlu memeriksanya. Bab 556. Apakah dia bisa mengambil uang itu atau tidak, itu bukan urusanmu. Jika aku, Xuanyuan Zeng yang, tidak melihatnya, itu tidak dihitung. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk keluar dari sini, kata Su Chen sambil mencicipi anggur. Menatap Su Chen, ekspresi Xuanyuan Zeng yang menjadi gelap. Melihat caramu berpakaian, kamu pasti dari luar kota. Jika kamu tidak tahu siapa aku, Xuanyuan Zeng yang, bisa bertanya pada Tang Wan di sebelahmu. Patah. Karena lengah,
Su Chen melemparkan gelas anggur di tangannya dan memukul kepala Xuanyuan Zhengyang dengan kuat. Minuman itu tumpah ke seluruh tubuhnya, dan Xuanyuan Zhengyang berdiri di sana karena malu, seperti tikus yang tenggelam. Karena kamu tidak keluar, aku akan melumpuhkan kakimu hari ini dan membiarkanmu merangkak keluar dari sini. Hei, anak ini gila. Apa dia tidak tahu apa arti nama Xuanyuan di anjing? Biarpun dia tidak tahu, Logan juga harus mengetahuinya. Mereka yang hadir mengira akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Tapi tidak ada yang menyangka masalahnya akan mencapai titik ini. Dia bahkan berani memukul Xuanyuan Zhengyang, yang jelas berarti dia tidak menganggap serius keluarga Xuanyuan. Aku akan membunuhmu hari ini. Tinju Xuanyuan Zhengyang terkepal erat, kekuatan puncak Wu Zun dimanfaatkan sepenuhnya olehnya. Dengan lompatan yang dahsyat, tingginya lebih dari 2 meter, dan dia akan bergegas ke Su Chen. Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berani mempermalukan dirimu sendiri di hadapanku, dan kamu tidak mengetahui kemampuanmu sendiri. Su Chen menjentikkan jarinya dengan ringan, dan 2 helai energi hitam, seperti anak panah, menembus langsung ke kaki Xuanyuan Zhengyang. Bang! 2 garis kabut darah meledak, dan kaki Xuanyuan yang lumpuh, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, tak sadarkan diri. Dia benar-benar melumpuhkan kaki Xuanyuan Zhengyang. Logan yang berdiri di samping tercengang. Pikiranku menjadi kosong, dan aku bahkan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berpikir. Xuanyuan Zhengyang adalah tuan muda kedua dari keluarga Xuanyuan dan satu-satunya murid luar Gunung Longhu. Tindakan Su Chen tidak diragukan lagi merupakan deklarasi perang terhadap keluarga Xuanyuan dan Gunung Longhu. Tikus tak tahu malu, kamu berani menghancurkan kaki saudaraku. Aku, Kaisar Xuanyuan, akan memotongmu hari ini. Kaisar Xuanyuan langsung melompat. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya lebih kuat dari Xuanyuan Zhengyang, dan dia telah mencapai ranah Wuzong. Kaisar Xuanyuan, jika kamu tidak ingin menderita sakit fisik, segera bawa saudaramu pergi dan jangan memprovokasi dia. Logan tidak peduli dengan hidup atau mati kedua bersaudara itu. Tapi dia masih harus memikirkan Su Chen. Dia berani melakukan sesuatu pada Xuanyuan Zhengyang, jadi wajar saja, dia juga berani melakukan sesuatu pada Kaisar Xuanyuan. Hasil pertarungannya juga terlihat jelas. Bahkan ahli seni bela diri Kaisar Xuanyuan adalah generasi muda jenius nomor 1 di dunia seni bela diri. Tapi dia tidak bisa menjadi lawan Su Chen. Jika dia benar-benar berani maju, nasibnya tidak akan lebih baik dari nasib Xuanyuan Zhengyang. Apakah kamu bercanda? Saya seorang ahli seni bela diri yang hebat, bagaimana mungkin saya tidak menjadi lawannya? Kamu tidak dapat melihat Gunung Tai meskipun kamu dibutakan oleh sehelai daun. Kalian katak di dalam sumur sudah terlalu lama tinggal di Yanjing, dan penglihatanmu telah dibutakan. Berhentilah kentut di sana, aku akan mengambil nyawamu hari ini untuk membalaskan dendam saudaraku. Tanpa peringatan apapun, energi hitam lain muncul dari tangan Su Chen dan menusuk lengan Kaisar Xuanyuan dengan akurat. Bang! Ah! Terjadi ledakan, dan lengan Kaisar Xuanyuan hancur menjadi 2 kabut berdarah. Di tengah jeritan menusuk yang tak ada habisnya, dia jatuh ke tanah seperti adik laki-lakinya, karena sangat malu. Di sini, apa yang terjadi? Saya tidak melihatnya mengambil tindakan, jadi mengapa dia menghancurkan tangan Tuan Xuanyuan? Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia dewa dari surga? Lari cepat, bunuh seseorang, bunuh seseorang. Dalam beberapa menit, bar yang tadinya ramai tiba-tiba kosong. Yang tersisa hanyalah sampah dan botol kosong. Siapa kamu dan kenapa kamu memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan Kaisar Xuanyuan jauh lebih kuat daripada kekuatan Xuanyuan Zhengyang. Meski tangannya lumpuh, dia hampir tidak bisa mempertahankan kesadarannya, namun matanya penuh ketakutan. Tidak masalah siapa aku. Kalian punya waktu 3 detik untuk keluar dari sini, kalau tidak, kalian berdua bisa pergi ke Jalan Huangquan untuk melapor. Melihat situasinya tidak baik, Tang Wan segera memerintahkan para pelayannya untuk membawa Kaisar Xuanyuan dan Xuanyuan Zhengyang keluar. Saat ini, hanya Lin Yu dan Tang Wan yang tersisa di Tang Hui Bar. Saat ini, Logan merasa kepalanya sudah kacau. Jika hal seperti ini terjadi, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pihak lainnya adalah keluarga Xuanyuan, apalagi diri Anda sendiri, bahkan jika Anda mencoba bergaul dengan keluarga Anda sendiri, Anda tidak dapat bersaing dengan mereka. Dan Su Chen benar-benar memukuli mereka hingga cacat. Kejadian ini mungkin akan menimbulkan keributan di kota dan tidak akan pernah berakhir. Ini sudah larut, saatnya aku kembali. Su Chen mengulurkan dan berkata, apakah kamu tidak takut keluarga Xuanyuan akan datang untuk membalas dendam padamu? Logan bertanya dengan cemas. Dengan kekuatan dan fondasi keluarga Xuanyuan, bahkan jika dia memiliki jimat berpangkat jenderal, itu mungkin tidak akan berhasil. Dan kejadian ini mungkin membuat khawatir brigade pengawal, sehingga situasinya akan semakin berbahaya. Saya sudah mengatakan bahwa untuk keluarga seperti mereka, jika saya tidak bisa menyelesaikannya dengan 1 gerakan, maka 2 gerakan saja sudah cukup. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, menghilang di malam yang luas. Logan menatap langit mendung yang gelap di luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Yanjing ditakdirkan menjadi tidak stabil malam ini. Kembali ke hotel, Lin Ruohan tidur nyenyak. Awalnya saya tertidur di tengah, tapi sekarang, saya sudah sampai di tepi tempat tidur.
Boneka lumba-lumba yang kubelikan untuknya telah ditendang ke bawah tempat tidur. Jika tren ini terus berlanjut, dia akan jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia membawa Lin Ruohan kembali ke posisi tengah, lalu Su Chen melepas pakaiannya dan berbaring. Larut malam di Yanjing, sebuah sedan Rolls-Royce hitam melaju di jalan raya, dan akhirnya berhenti di kaki gunung yang tidak diketahui. Ayah, apakah Paman Enam akan mengasingkan diri di sini? Benar. Setengah jam lagi, Paman Keenammu akan dibebaskan dari pengasingan. Ayo kita bawa dia kembali. Setengah jam kemudian, mereka berdua berdiri dengan hormat di pintu masuk sebuah gua di tengah gunung. Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar pelan. Jarang sekali kamu masih ingat saat aku keluar dari pengasingan, jadi kamu perhatian. Mendengar suara itu, Su Kunsan dan Su Changhe segera membungkuk. Selamat kepada nenek moyang kita karena telah keluar dari pengasingan. Di bawah sinar bulan yang redup, seorang lelaki tua keluar dari gua. Wajahnya kuyu, mantelnya lusuh, dan rambutnya acak-acakan, seperti pengemis di jalanan. Dilihat dari penampilannya, usianya setidaknya lebih dari 100 tahun. Orang ini adalah paman keenam Su Kunsan dan nenek moyang keluarga Su. Seorang master di alam setengah dewa, Su Zhonxuan. Bersambung.